Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan menyanyi dan berdoa. Nanti salah satu seorang anak yang akan memimpin kita dalam doa. Ibu minta Jonah maju ke depan memimpin kita menyanyi dan berdoa. Silakan Jonah maju ke depan. Nah, silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar dan kita satu pujian hari ini bersama. Ya, terima kasih Jonah yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk anak-anak. Ya, Ibu Guru akan absen terlebih dahulu ya. Dio, hadir. Pandri, hadir. Viko, hadir. Melan Anastasia, hadir. Olivia, hadir. Gabriel Natalia, hadir. Jessie, hadir. Renaldi, hadir. Jonah, hadir. Nathan, hadir. Yang hadir semua? Hadir. Oh, masih ada Sarah ya? Sarah? Iya, hadir semua. Ya, anak-anak, sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk belajar, terlebih dahulu saya mengajak anak-anak untuk berdiri, kita yel dulu supaya lebih semangat. Kelas 7A? Siap. Kelas 7A? Siap. Kelas 7A, apa kabar? Baik. Siapkah diri kalian belajar? Siap. Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap.
pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu terlebih dahulu ingin bertanya, ya. Nanti angkat tangan ya yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Bisa? Bisa. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang kamu lakukan ketika ada teman yang menyakiti perasaanmu? Angkat tangan. Ya, Jessie, silakan berdiri. Saya berusaha memaafkan walau biasa agak susah sedikit. Ya, silakan duduk Jessie. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu mengampuni orang lain? Angkat tangan siapa? Ya, Gaby. Agar hati kita tenang dan tidak tersiksa. Bluetooth waiting for connection. Ya, silakan duduk Gaby. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, siapa yang menjadi teladan kalian dalam mengampuni? Siapa yang tahu? Ya, silakan Naldi. Yesus, karena Yesus mengampuni orang yang berbuat jahat. Iya, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kamu rasakan setelah memaafkan? Siapa? Iya, Sarah, silakan berdiri. Iya, terima kasih untuk jawaban dari tepuk tangan semuanya. Sebelum kita masuk dalam materi pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pertama adalah menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni. Apa? Ya, yang kedua, membuat refleksi tanggapan siswa terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama. Yang keempat, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang kelima, menceritakan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa dan pengalaman siswa dalam memanfaatkan sesama. Yang keenam, menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ya, anak-anak. Jadi, masih semangat? Masih. Semangat? Semangat. Ya, jadi harus semangat kalau mau belajar, harus semangat ya. Jadi anak-anakku, materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah meneladani Yesus dalam mengampuni. Ya, meneladani Yesus dalam mengampuni. Ya. Ya. Apa sih itu arti mengampuni? Ya. Di sini arti dari mengampuni adalah, kita baca sama-sama, bisa lihat? Bisa. Ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mengampuni berarti membebaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa dengan penuh kasih sayang. Ya, ajaran Yesus ini tentang pengampunan bisa kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Silakan buka kitabnya. Kitab Matius pasal 18 ayat 21. Sudah dapat semua? Buka kitabnya. Ya, silakan Jessie berdiri baru bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan,
Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya, terima kasih. Jadi mengampuni berapa kali? 1 kali atau 2 kali? 70 kali. 70 kali 7 kali. Ya, jadi mengampuni itu bukan hanya 1 atau 2 kali, tetapi seperti yang diajarkan Yesus terdapat dalam kitab 18 ayat 21 sampai 22 adalah mengampuni 70 kali 7 kali. Sanggup tidak? Sanggup? Pasti sanggup karena kita anak-anak Tuhan. Kemudian, ya di sini Ibu kasih 2 contoh yang Ibu berikan adalah teladan Yesus dalam mengampuni. Ya, ada 2 contoh yang Ibu berikan di sini. Nah, yang pertama adalah mengampuni tanpa syarat, di mana peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa seperti wanita yang tertangkap basah bersinah. Terdapat di Yohanes pasal 8. Dan contoh yang kedua adalah pengampunan di kayu salib. Ya, di mana dikatakan Lukas pasal 23:34, di kayu salib Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian selanjutnya, selanjutnya adalah mengapa kita harus mengampuni? Ya, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama apa? Yang pertama, ayo dibaca doanya. Yesus mengampuni dosa dan kesalahan kita dalam iman. Iya, karena Yesus telah mengampuni kita, mengampuni dosa kita, mengampuni kesalahan kita secara percuma. Cuma ya, tanpa dibayar. Kemudian, mengapa kita mengampuni? Yang kedua adalah mengampuni, membebaskan hati kita dari apa? Dari kebencian dan membawa kedamaian sejati. Ya, dan membawa kedamaian sejati. Ya. Jadi itu mengapa kita harus mengampuni? Karena Yesus sudah mengampuni. Ya, walaupun orang jahat, ya, berbuat jahat terhadap Yesus, tapi tetap Yesus mengampuni dosa manusia. Selanjutnya, ya, tantangan mengampuni. Ya, jadi ada juga tantangan dalam mengampuni. Ya, banyak hal tantangan yang kita alami dalam mengampuni orang lain. Bukan langsung begitu saja, "Oh, saya maafkan." Ya, tetapi ada tantangannya. Tantangannya yang pertama adalah mengampuni bukan berarti melupakan atau membiarkan diri disakiti terus menerus. Ya. Siapa yang mensakiti hatinya terus di sini? Tidak ada? Tidak. Ya, semua pasti tidak ingin disakiti. Ya. Dan yang kedua adalah pengampunan yang tulus, memperbaiki dan merekatkan hubungan yang rusak. Ya. Jadi melalui mengampuni yang awalnya hubungannya kita tidak baik dengan teman kita, akhirnya dengan kita mengampuni, akhirnya hubungan kita menjadi apa? Baik. Dan yang selanjutnya adalah siapa yang bisa lakukan ini tanpa menunggu meminta maaf? Ayo, siapa? Ya. Biasakan ada egonya yang tinggi. Ya, saya tidak mau meminta maaf duluan kalau bukan dia yang meminta maaf. Itu adalah salah satu tantangan yang terberat. Siapa yang bisa lakukan ini? Naldi, bisa enggak? Bisa? Jesse bisa? Tidak. Ya, kenapa tidak bisa?
Sulit dilakukan? Sulit. Ya, sulit dilakukan. Ya. Jadi pasti kita masih manusia, pasti dipenuhi dengan ego. Ya. Pasti tidak ada yang mau duluan minta maaf. Pasti menunggu orang itu yang meminta maaf kepada kita. Itu adalah tantangan, ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara kita meneladani Yesus. Ini adalah contoh teladan yang kita lihat. Ya, kita simak bersama-sama bagaimana cara Yesus mengampuni. Yang pertama adalah berani mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan rendah hati. Jadi kalau kalian, anak-anakku, berbuat salah, ya, berbuat salah terhadap teman, harus apa? Harus apa? Mengakui kesalahan. Ya, mengakui kesalahan. Yang kedua adalah memaafkan dengan tulus. Ya, jangan hanya karena ada maunya baru dimaafkan. Jangan karena dia ada uangnya baru mau dimaafkan. Tidak, ya, harus kita maafkan teman kita yang menyakiti dengan tulus tanpa dendam. Dan yang selanjutnya adalah menolong teman yang membutuhkan tanpa mengungkit kesalahan masa lalu. Ketika ada pernah teman yang berbuat salah, ya, ketika ada teman yang berbuat salah, ya, dia meminta bantuan kepada kita, kita mengingat kesalahannya. Oh, kamu pernah berbuat salah kepada saya tidak mau menolong kamu. Jangan seperti itu. Ya, kalau anak-anak Tuhan tidak boleh mengungkit-ungkit kesalahan apa? Teman di masa lalu. Ya, selanjutnya adalah mengampuni, adalah cinta yang membebaskan. Ya. Mengampuni adalah cinta yang membebaskan. Yang pertama adalah bagaimana sih itu mengampuni, cinta yang membebaskan. Di sini ada Ibu 3 poin yang Ibu berikan. Yang pertama adalah Yesus adalah teladan pengampunan sejati yang mengajarkan kita untuk mengasihi tanpa apa? Tanpa batas. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Mewujudkan kasih Allah dengan mengampuni. Kita mewujudkan kasih Allah di dunia. Dan yang ketiga adalah poin ketiga, mari kita hidup dengan hati yang penuh pengampunan dan damai. Jadi itu adalah semua bagaimana tadi Ibu sudah jelaskan apa itu mengampuni, contoh-contoh dalam Alkitab yang bisa kita teladani Yesus dalam mengampuni. Dan kemudian juga kita tadi sudah dijelaskan mengapa kita harus mengampuni. Ya. Jadi itu adalah penjelasan materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Terlebih sebelum Ibu menyampaikan, ya, terlebih dahulu menyampaikan materi kita selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ya. Pertanyaan yang pertama, nanti angkat tangan dan berdiri siapa yang ingin menjawab. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah sesuai dengan tadi yang Ibu sudah jelaskan dari arti mengampuni, contoh teladan, bagaimana kita harus mengampuni. Ibu ingin bertanya. Yang pertama, tadi Ibu sudah jelaskan di sini yang pertama tadi apa itu mengampuni. Menurut pemahaman Ibu tadi, Ibu sudah jelaskan bahwa mengampuni itu melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa dengan penuh
kasih sayang. Jadi menurut pemahaman kalian, apa arti mengampuni? Siapa yang tahu? Iya, coba silakan berdiri. Mengampuni selain salah yang telah diperbuat. Iya, silakan duduk. Ada lagi? Masih ada lagi arti dari mengampuni? Ya, silakan Nathan. Memilih untuk tidak menyimpan rasa marah atau dendam. Ya, tidak memilih untuk menyimpan. Dan pertanyaan selanjutnya, tadi Ibu sudah memberikan berapa contoh? Berapa contoh yang Ibu kasih tadi di sini? Dua. Teladan Yesus dalam mengampuni. Ada 2. Apa semua yang Ibu kasih contoh tadi sini? Yang pertama apa? Yesus mengampuni perempuan berzina. Dan yang kedua adalah Yesus mengampuni orang yang menyalibkannya. Nah, masih ada contoh lain yang kalian bisa sebutkan? Angkat tangan. Ya, Mailan, silakan. Yesus mengampuni Petrus yang telah menentangnya 3 kali. Ya. Terdapat di kitab mana, Mailan? Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ya, bisa bacakan kita untuk semua, Mailan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah selesai, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat gilamu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Iya, silakan duduk Melan, terima kasih. Kemudian masih ada yang bisa berikan contoh teladan Yesus dalam mengampuni dalam Alkitab? Masih ada? Ya, Olivia, silakan berdiri. Ketika seorang lumpuh dibawa kepadanya, Yesus berkata kepadanya, hai anakku, dosamu telah diampuni. Ya, silakan duduk. Ya, berarti mengampuni apa? Orang yang lumpuh. Coba, terdapat di kitab mana tadi, Olivia? Markus 2 ayat 1 sampai 12. Coba bacakan, silakan berdiri, Olivia, bacakan kita semua. Silakan.
akan memberikan video contoh teladan Yesus dalam mengampuni. Ibu mengambil salah satu contoh dari teladan Yesus dalam mengampuni, yaitu mengampuni perempuan yang berzina. Kalian silakan menyimak video yang ibu akan putar. Ya, tidak boleh ribut, ya. Disimak dengan baik-baik karena sebentar ibu akan memberikan tugas. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Do I condemn thee? Go and sin no more. Ya, itu tadi video tentang apa? Mengampuni. Mengampuni. Siapa yang diampuni? Perempuan berzina. Nah, jadi itu tadi salah satu contoh yang ibu sudah berikan, video yang kalian sudah nonton, video yang kalian sudah simak bersama tadi adalah contoh teladan Yesus dalam mengampuni. Ya, ibu akan membagi 3 kelompok. Ya, ibu akan membagi 3 kelompok. Yang di sini kelompok satu, sini kelompok 2, ini kelompok 2, ya ini kelompok 3. Ya, silakan maju ke depan mengambil tugas yang ibu akan berikan. Kelompok 1 mana? Ya, maju ke depan. Kelompok 1, ya, kemudian kelompok 2 mana tadi kelompok 2? 2, kemudian di kelompok 3. Ya, silakan kerja sama. Ya, sebelum kalian mengerjakan, ya, sebelum kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan, yaitu ada berapa hal. Ya, sebelum kalian mengerjakan tugas yang
berikan. Yang pertama adalah bacalah setiap pertanyaan dengan seksama sebelum menjawab. Yang kedua, jawablah semua tugas yang ada pada LKPD secara lengkap dan jelas. Yang ketiga, kerjakan LKPD yang Ibu berikan atau tugas yang Ibu berikan secara bersama-sama. Tidak boleh kerja secara sendiri ya. Namanya kelompok berarti kerja sama. Dan yang keempat, jika ada yang kalian belum mengerti dari tugas yang Ibu berikan, silakan bertanya terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan. Silakan isi. Dibuat di sini. Boleh di sini kalau ada Ibu siapkan. Mungkin boleh di sini atau di situ terus ada Jessie. Mungkin boleh di sini kalau Jessie mau. Kelompok kalian bisa siapkan. Ya, Ibu siapkan. Kelompok 1 tugasnya apa? Menggambar poster. Nah, nanti bisa dikerjakan di kertas A4, boleh di kertas karton. Tergantung dari kelompoknya kalian Ibu sudah siapkan. Dan petunjuk yang terakhir adalah harus memeriksa kembali tugas kalian sebelum mengumpulkan. Ya, diperiksa kembali dulu. Oh, sudah betulkah ini tugas yang kami kerjakan secara kelompok sebelum anak-anak mengumpulkan sama Ibu. Ya. Sudah jelas ini petunjuknya? Jelas. Sudah jelas? Jelas. Silakan dikerjakan. Silakan ya.
harus kerjasama ya. Boleh kerja sendiri, karena ibu akan juga nilai kerjasama dalam kelompok. Boleh. Silakan. Ini sketsa buat poster ya. Jadi kelompok 1 itu tugasnya membuat poster tentang makna mengampuni. Kelompok 2 itu adalah membuat puisi tentang makna mengampuni. Kemudian yang kelompok ketiga adalah membuat doa mohon pengampunan. Jadi silakan dikerjakan secara kelompok ya. Silakan. Nanti satu orang perwakilan ya yang maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Jadi diskusi memang siapa nanti yang maju ke depan ya. Diskusi memang dalam kelompok. Kalian nanti kalau sudah selesai kerjakan tugasnya, kalian diskusi siapa yang maju ke depan. Dan ya, jadi kalau kata-kata yang disampaikan, gerak tubuh, kalau berpuisi bagaimana berpuisi ya. Jadi kalau puisi itu bukan hanya sekedar dibaca begitu saja ya, bukan hanya sekedar dibaca, tetapi bagaimana kita menghayati ya, menghayati dari puisi yang kalian buat ya. Kita praktekkan bagaimana mungkin bisa menggunakan tangan, gerak tubuh ya dalam berpuisi, bukan hanya sekedar dibaca. Kalau puisi ya itu harus dihayati itu puisi ya. Silakan.
warna merah. Warna kuning itu. Ya, saya kali warna kuning. Oh, pakai kos tangan. Ini aku ada sama warna ini, warna itu sama ini. Ini warna sama. Beda? Itu apa pakai ini? Yang ini? Silahkan. Kalau tangan bisa warna kulit. Kalau ada yang bilang Jesse bilang pos tangan, ya pakai pos tangan. Nggak pakai pos tangan. Merah, kalau pakai pos tangan atau warna kulit, ya, bagaimana yang puisi? Jadi sudah ada yang wakili zona nanti, ya sudah diskusi, ya, harus ingat ya, diperhatikan kalau bagaimana, ya, cara baca. Jadi bisa, kalian bilang bahwa ada judulnya belajar ya. Contoh, Yesus mengampuni bangsa kita. Jadi walau disakiti oleh musuh, jaga kasih saja. Bukan hanya sekedar kalau membaca puisi itu bukan hanya sekedar dibaca. Yesus mengampuni tanpa ragu. Ya, bukan begitu cara membaca puisi ya. Walau disakiti oleh musuh, bukan begitu cara bacanya puisi. Cara bacanya puisi pasti harus dihayati, ya, dihayati puisi yang kalian sudah buat itu dihayati, ya, dengan perasaan, ya. Ini kan kalian berpuisi ini kan harus kalian maknai, ya, anak-anak harus maknai bagaimana itu pengampunan, ya, teladan yang Tuhan berikan untuk mengampuni kita manusia. Belajar ya, bagaimana kalian menghayati ketika kalian ya mengampuni orang yang bersalah atau teman yang bersalah kepada anak-anak ya. Silakan. Ya. Coba bagaimana praktekkan secara di kelompok, bagaimana cara ayo diskusi. Praktekkan nanti teman nanti Sarah dengan Nadi karena kalian sudah pilih zona, berarti nanti Sarah dengan Nadi yang akan lihat. Nanti kalian oh ini yang mungkin bisa masih dirubah, ya. Kalian harus baca baik-baik sebelum periksa baik-baik ya sebelum kumpul dengan ibu anak-anak ya. Jadi belajar dulu bagaimana cara berpuisi, ya, hayati ya, hayati setiap puisi, bukan hanya sekedar dibaca, dihayati, ya. Nah, ini doa, bagaimana bersikap Kristen, dan doa, mohon, bukan hanya sekedar doa saja ya, tapi dihayati, ya, dihayati bagaimana karena itu doa adalah nafas kehidupan orang percaya, ya, bagaimana kalian terhubung dengan Tuhan melalui doa.
ketika kalian pilih poster gambar bergandengan tangan, kalian harus tahu apa makna dari bergandengan tangan itu, ya. Ketika kalian buat poster yang bergandengan tangan, kalian harus tahu maknanya, bukan hanya sekedar digambar saja, ya. Bukan hanya sekedar digambar tangan bergandengan tangan begini, tapi tidak tahu apa maknanya, harus tahu maknanya. Coba. Ya, coba ibu dengar. Ibu dengar. Coba Jonah. Ibu dengar bagaimana Jonah dengan passion please. Coba ibu dengar. Iya. Yesus bilang tanpa bahwa ada satu pintu yang bisa saya ada satu pintu yang bisa kau ajarkan kasih, Kau ajarkan kasih yang sejati, mengampuni dari dalam hati. Kamu coba pakai gerakan dari ya. Aku pun mau seperti itu, memaafkanmu tanpa ya, karena mengampuni membawa ya, kita harus ada percaya visi ya, bukan nanti kasih hidup di hati ya, silakan diskusi, mungkin ada yang masih mau ditambah kata-katanya ya, silakan ya, boleh silakan ditambah silakan. Punya gambar dengan tangan. Silakan, tidak usah malu-malu, kamu di depan. Ayo sekarang diskusi bagaimana, sudah cocok enggak? Sudah cocok mimik dari tubuhnya, tubuh gerakan yang dicontoh oleh anak Jonah. Ayo, Naudi dengan Sarah, silakan diskusi.
mantap? Iya. Praktekkan dengan gerak tubuh. Sudah mantap? Sudah? Belum? Ya, silakan. Belum berdoa? Sudah mantap ini? Sedikit lagi. Bagaimana dalam sikap berdoa? Diajarkan dengan Yesus ya. Kalian harus hayati bagaimana sih doa kita mohon dengan penuh pengampunan. Kalian contohnya kalau mungkin contohnya Nathan pernah berbuat salah. Nathan berbuat salah, pasti Nathan berdoa kepada Tuhan untuk mohon pengampunan. Jadi bagaimana doa yang benar, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebelumnya? Nah, mau ditambah? Yang mana ini? Yesus ampun tanpa ragu, walau disakiti oleh musuhmu, kau ajarkan kasih yang sejati. Kasih, ya, kasih yang sejati, kasih mungkin atau bagaimana pemahaman kasih, bagaimana, ya? Kasih, kasih, ya. Kasih. Yesus mengampuni tanpa walau disakiti oleh musuh, kau ajarkan kasih yang sejati. Aku pun mau sepertimu, Tuhan, memaafkan tanpa beban. Coba kelompok lain, bagaimana gerakan yang cocok untuk membawa puisi? Ayo diskusi bagaimana? Finaldi, ayo gerakan yang cocok untuk membawakan puisi dalam puisi makna pengampunan, bagaimana gerakan yang cocok? Ayo. Kelompok poster sudah? Oke, nah silakan nanti diskusi bagaimana. Ya silakan. Ayo. Kita di sini ya. Silakan. Mungkin bisa berdiri, teman yang lain melihat. Sudah cocok nggak gerakan seperti ini kalau ingin berpuisi? Ayo dipraktekkan teman lain yang menyimak atau melihat dari gerakan. Oh sudah cocok, kita mulai diskusi, ya diskusi. Ayo nanti diskusi. Kelompok poster sudah? Iya. Kelompok puisi sudah? Mantap gerakannya berpuisi? Sudah? Sedikit lagi. Kelompok doa? Sudah mantap? Sedikit lagi. Ya, silakan. Jadi sesuai dengan tadi petunjuk yang Ibu sampaikan.
baca baik-baik, ya. Sebelum mengumpulkan tugasnya sama ibu dan sebelum kalian juga mempresentasikan di depan tugasnya kalian. Mungkin bisa berdiri. Jona berdiri. Berdiri. Ayo nari dengan Sarah. Melihat Jona. Oh sudah pas ini Jona. Sini. Nanti kalian kok masuk ke depan sini kalau sudah mempresentasikan. Nah nanti di sini Sarah dengan Nabi lihat. Oh sudah mantap ini Jona gerakannya ya. Oke silakan Jona. Diperhatikan di depan teman diskusi. Silakan. Ya. Lalu dengan Sarah ya. Oke, gerakan tuh. Tangan. Tubuh, bagaimana edukasi. Bagaimana ya. Suaranya lantang, bagaimana berpuisi. Ya. Jangan hanya sekedar dibaca. Ya. Silakan. Jadi gerakannya belajar bagaimana. Sudah? Hari ini kita masuk ke komputer. Kalau bukunya Gerakan bagaimana berpuisi, ekspresikan, ya, ekspresikan bagaimana itu berpuisi, ekspresikan gayamu, ekspresikan gaya berpuisi bagaimana. Sudah siap? Oh ya, kasih lagi. Satu orang saja yang mewakili ya, diskusi ya. Siapa yang mewakili di depan? Ya, diskusi siapa? Diskusi. Mungkin kelompok satu siapa yang maju ke depan mempresentasikan, kelompok dua, kelompok tiga. Mungkin gambar-gambar blog. Nomor kayak ini kan lokasi toh, email kasih gambar blog, gambar hati bisa.
Oke. Sudah boleh semua? Sudah? Kelompok poster sudah siap? Siap lagi. Sedikit lagi. Oke. Mantap lagi gerakannya. Ya. Tidak Pak, nggak usah buru-buru, masih lama juga waktunya kalau masih mau gambar-gambar hati. Oh. Ya. Ya, jadi penting kenal seperti yang diskusi kalian. Silakan, kalau malu. Aku senang seperti pacaran. Belum apa, kamu tak pegang. Kadang menantu berharap dan Kenapa? Ya. Mungkin sudah semua kelompok poster sudah? Kelompok poster sudah? Oh. Ya, sedikit lagi kelompok poster. Kelompok puisi sudah mantap? Sudah gerakan. Oke. Kelompok doa? Sudah. Ya. Kelompok doa sudah. masih sekali berkompetisi. Belajar. Nah, kita tunggu dulu kelompok poster. Gimana juga itu kalian? Iya, kan kalian yang buat. Sudah bisa poster? Sudah? Kelompok poster sudah? Sudah. Ya, sudah siap semua? Sudah. Sudah diskusi siapa yang maju ke depan? Sudah. Iya. Ya, nanti sebelum salah satu anggota kelompoknya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, lebih semangat lagi. Silakan kita ice breaking dulu. Ayo silakan. Silakan berdiri. Cari pasangannya. Tidak ada pasangannya yang bingung. Tidak ada pasangannya mungkin salah. Ya, nanti pasangannya tiada lengkap. Iya, oke, berarti sisa Olivia. Oke, ya, nggak apa-apa. Atau ya, nggak apa-apa. Sudah? Oke, sudah dapat pasangannya semua. Kita screening dulu sebelum presentasi ya. Ya, oke. Kelas 7A siap? Siap. 1, 2, 3. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kerjikan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar-putar, putar-putar. Siap belajar. Sekali lagi? Iya, sekali lagi. Kelas 7A siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar-putar, putar-putar. Siap belajar. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Ya, kita akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan kelompok 1, kelompok poster silakan yang sudah ditunjuk temanya silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok yang lain menyimak ya. Ya, silakan lihat ke depan. Ya, kelompok lain lihat. Kelompok lain lihat, kelompok 2, kelompok 3. Dilihat kelompok 1 presentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok poster ya.
dari perwakilan kelompok 1 akan presentasikan. Ya, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka berupa poster. poster mengampuni. Ya, silakan kasih lihat kelompok yang lain. Ini poster tentang apa? Mengampuni. Ini gambar apa di poster di sini? Di poster ini gambarnya apa? Gambar apa ini, Desi? Gambar tangan saling berjabat tangan. Ya, gambar saling berjabat tangan. Ya, apa makna dari mengampuni? Berjabat tangan ini apa maknanya? Maknanya karena di sini berjabat tangan sebagai simbol perdamaian. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok puisi. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan kelompok 2. Saya akan mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa puisi dengan judul Belajar Mengampuni, karya kelompok 2. Yesus mengampuni tanpa ragu. Walau disakiti oleh musuh, kau ajarkan kasih yang sejati, mengampuni dari dalam hati. Aku pun mau sepertimu, Tuhan, memaafkan tanpa beban, karena mengampuni membawa damai. Kasih-Mu hidup di hatiku setiap hari. Ya, demikian hasil Sekian presentasi. puisi dari kami kelompok 2. Terima Ya. kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk doa mohon pengampunan. Silakan yang mewakili kelompok 3. Silakan. Silakan. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa doa mohon pengampunan. Di sini saya melihat teman-teman sekalian berdoa, tempat tangannya tidak berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang berat. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami lalai untuk mengasihi, mudah marah, sulit mengampuni, dan tidak menaati kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau telah mengajar kami untuk mengampuni, seperti Engkau mengampuni kami di kayu salib. Ampunilah kami ya Tuhan, bersihkan hati kami dari kebencian dan kesombongan, dan jadikan kami pribadi yang mau mengasihi dan mengampuni sesama. Roh Kudus, tolong kami agar kami hidup dalam pertobatan setiap hari dan selalu berjalan di jalan-Mu yang benar. Kami percaya kasih dan pengampunan-Mu lebih besar dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampunan. Amin. Ya, terima kasih untuk dari kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Tugasnya mana? 1, 2, 3. Ya, demikian hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Semuanya sangat bagus, hasilnya kerjasamanya sangat baik dalam kelompok. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk semuanya. Jadi anak-anak, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa kesimpulannya adalah
bagaimana mengampuni adalah sikap dan tindakan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi itu adalah kesimpulan materi yang kita sudah pelajari dari video yang kalian sudah nonton, hasil diskusi yang kalian sudah diskusikan bersama-sama dengan kelompok. Kesimpulannya adalah bahwa mengampuni adalah apa? Sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, ibu akan memberikan refleksi, revisi. Satu orang satu ya. Silakan diisi. Sebentar selesai kalian isi baru ibu kumpul. Silakan. Diisi, jangan lupa tulis namanya. Tulis namanya baru ibu kumpulkan. Ya, silakan. Silakan mengisi refleksi. Jangan lupa tulis namanya. Kalau sudah, boleh dikubur. Jesse sudah. Apa lagi? Lagi sudah. Apa lagi? Itu sudah. Oh. Milan, sudah Milan? Jangan sudah, siapa lagi? Menan, sudah. Apa lagi? Sudah? Oke, Yona.
mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Perlu diketahui pelajaran minggu depan adalah Roh Kudus. Siapa yang tahu Roh Kudus apa? Roh Kudus memperbaharui hidup orang beriman, ya, orang beriman, ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mengakhiri, kita terlebih dahulu menyanyi dan berdoa. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Siapa? Yang lain lagi, Jonathan, siapa? Sarah. Ayo Sarah. Sarah, ayo. Terima kasih. Ayo silakan Sarah, maju ke depan pimpin kita dalam menyanyi dan berdoa. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita angkat pujian dan berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sekualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Berdoa, Bapa kami syukur Tuhan, bersama Tuhan, dari awal firman Tuhan, kami sudah selesai dan belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak kami Tuhan, kita yang Kau memberikan kesehatan, kekuatan, berkat kepada Tuhan. Kami memberikan semangat dari Kau belajar Tuhan. Berkat juga Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, selesai mengajar Tuhan. Selesai belajar Tuhan, kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Ibu kami Tuhan, kami percaya Tuhan, ibu kami Tuhan, berkati Tuhan buat kami pada siang hari Tuhan. Kami selesai kami belajar Tuhan, berkati berikan Tuhan kemudian berangkat kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kami kepintaran yang berasal daripada-Mu Bapa. Ibu kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kembali, terima kasih Sarah. Demikian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi.